Sejarah penemuan efek Compton. Compton pada tahun 1920 mengadakan penelitian tentang hamburan sinar X dari bermacam-macam zat dengan menggunakan spektrometer. Kemudian tahun 1920, Compton membuktikan bahwa sinar X mengalami perubahan tertentu ketika mengalami penghamburan. Selain itu, Compton juga membuktikan bahwa sinar X dapat merusak bahan dari gelas dan kaca perak. Kemudian tahun 1923, Compton menerangkan sinar X berdasarkan teori kuantum cahaya yang diberikan nama foton. Compton juga menerangkan proses kejadian sinar kosmis. Efek Compton dalam peristiwa terhamburnya sinar X foton ketika menubuk elektron diam menjadi foton terhambur dan elektron terhambur. Dan Compton melakukan percobaan dengan menjatuhkan sinar X yang dikeluarkan dari bahan radioaktif pada konvergen tipis. Foton mampu menerangkan hasil-hasil eksperimennya dengan mendalilkan bahwa sinar X yang menumbuk grafit bukanlah sebuah gelombang, tetapi merupakan kumpulan foton yang energinya E sama dengan HV. Foton-foton ini mengalami tumbukan yang menyerupai tumbukan bola biliar dengan elektron-elektron bebas di dalam grafit penghampur tersebut. Foton yang melompat dan muncul keluar dari grafit tersebut akan merupakan radiasi yang dihamburkan. Efek Compton. Pada dasarnya, efek Compton menjelaskan proses tumbukan antara elektron yang sedang diam. Proses tumbukan ini jelas ditunjukkan oleh sifat partikel dari foton. Pada gambar di samping, proses pengamatan bahwa energi foton datang setelah menumbuk elektron itu berkurang. Kemanakah kurangnya energi foton itu? Energi foton digunakan oleh elektron dan diserap sehingga elektron terpental dan diserap oleh cabang yang bawah kecepatan V, setelah itu terhambur ke atas. Ternyata energi foton yang datang sebesar E sama dengan HV. Energi foton yang terhambur E Hz sama dengan HV Hz. Energi elektron yang diam ini sesuai kesetaraan energi dan massa. Setelah itu, pada gambar di samping memperhatikan sebuah tumbukan antara foton dan sebuah elektron yang berlaku hukum kekekalan energi, yaitu jumlah energi foton yang datang dan energi elektron diam sama dengan jumlah antara energi foton yang dihamburkan dengan energi elektron yang terpental. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan Compton, di mana sinar X ditembakkan pada elektron bebas yang hasilnya cahaya akan dihamburkan dengan sudut theta, lalu elektron akan terpental ke arah sudut lain, yang sehingganya panjang gelombang cahaya yang dihamburkan ini akan lebih besar daripada panjang gelombang semula. Lambda aksen lebih besar daripada lambda, yang menandakan bahwa cahaya itu kehilangan energi. Energinya ini kemana? Energinya ini diserap oleh elektron. Dikatakan bahwa pada tumbukan antara foton dan elektron berlaku hukum kekekalan energi, di mana energi sebelum sama dengan energi sesudah. Dalam peristiwa ini berlaku energi sebelum itu merupakan energi awal, dan energi sesudah itu merupakan energi yang terhambur atau terpental. Menjadi EF plus EE sama dengan EF aksen plus EE aksen. EF di sini merupakan energi foton yang datang, plus EE merupakan energi elektron yang diam.
sama dengan EF aksen, itu merupakan energi yang terhambur, plus EE aksen merupakan energi yang terpental. Untuk mendapatkan persamaan 1.16, kita bisa menguraikan rumus EF. EF itu merupakan energi foton yang datang, yang berumuskan H nu. H di sini merupakan konstanta Planck H bar yang bisa diuraikan menjadi H/2pi. H ini merupakan konstanta Planck tereduksi yang sama besarnya dengan H bar tetapi dibagi dengan 2pi. Omega berumuskan 2πf, lalu kita masukkan H bar tadi H/2pi dikali 2πf, bisa kita coret 2pi-nya menjadi EF sama dengan HF. F di sini bisa kita uraikan menjadi C per lambda, lalu kita masukkan EF sama dengan HC per lambda. Jadi bisa dikatakan bahwa EF sama dengan H nu sama dengan HC per lambda. Lalu kita masukkan ke sini. H nu tadi kan HC per lambda foton plus M0C kuadrat sama dengan HC per lambda F. Itu pada energi yang terhambur plus MC kuadrat. Dapat kita peroleh persamaan 1.16. Ternyata pada tumbukan antara foton dan elektron tidak hanya menghasilkan hukum kekeliruan energi, melainkan berkaitan juga dengan hukum kekeliruan momentum. Dapat dikatakan bahwa momentum awal sama dengan momentum akhir. Momentum awal di sini merupakan momentum mula-mula, sedangkan momentum akhir di sini merupakan momentum yang terhambur atau terpental. Bisa dikatakan P sama dengan Pxn. Untuk mendapatkan rumus 1.17, kita dapat uraikan rumus P. P sama dengan energi foton yang datang dibagi dengan kecepatan cahaya. Pada rumus 1.16, energi foton dapat dirumuskan dengan Hc per lambda, di mana H merupakan konstanta Planck, C kecepatan cahaya, lambda panjang gelombang. Kita masukkan ke dalam sini. Hc per lambda per C. Kita operasikan menjadi Hc per lambda dikali 1 per C. Karena sama, bisa kita coret. Menghasilkan P sama dengan H per lambda. Kita mengetahui rumus P sama dengan H per lambda. Kita harus ketahui dulu, di saat sinar X ditembakkan ke elektron, ini sudah memiliki momentum foton datang menjadi H per lambda. Untuk elektron plus 0 dikarenakan momentum elektronnya itu diam, sama dengan H per lambda aksen. Ketika sinar cahaya itu dihamburkan, itu akan memiliki momentum aksen atau momentum setelah ditambah P. P ini merupakan momentum energi elektron yang terpental. Jika kita sederhanakan menjadi H per lambda sama dengan H per lambda aksen plus P, diperolehlah rumus 1.17. Perlu kita ketahui bahwa pada saat sinar X ditembakkan pada elektron bebas ini akan terpental ke arah sudut lain, yang diasumsikan bahwa energi elektron ini memiliki energi relativistik elektron, yang dapat dikatakan bahwa E sama dengan mc kuadrat sama dengan akar m0 kuadrat c pangkat 4 plus p kuadrat c kuadrat. Dapat dikatakan bahwa energi elektron memiliki rumus mc kuadrat. Jika kita kuadratkan menjadi E sama dengan mc kuadrat pangkat 2, kita operasikan E kuadrat sama dengan m kuadrat c pangkat 4. Dikarenakan tadi elektron memiliki energi relativistik, maka EE sama dengan akar M0 kuadrat C pangkat 4 plus P kuadrat C kuadrat. Jika kita kuadratkan, akarnya akan hilang, menjadi E kuadrat sama dengan M0 kuadrat C pangkat 4 plus P kuadrat C kuadrat. Kita perlu ketahui juga, rumus E sama dengan MC kuadrat, jika kita uraikan, E sama dengan M kali C kali C. MC ini merupakan rumus momentum. Rumus momentum itu merupakan M kali V. V di sini merupakan kecepatan linear, sedangkan untuk peristiwa ini menggunakan C, kecepatan cahaya. Maka energi sama dengan P dikali C. Sehingganya dapat diperoleh rumus E kuadrat sama dengan M kuadrat C pangkat 4 sama dengan M0 kuadrat C pangkat 4 plus P kuadrat C kuadrat. Diperoleh persamaan 1.118. Perlu diketahui bahwa pemecahan kekala momentum itu ada dua arah, diantaranya sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ini yang sejajar, sedangkan sumbu Y ini yang tegak lurus ke atas. Sumbu X memiliki wilayah cos,
sedangkan sumbu Y memiliki wilayah sin. Kita ketahui dulu sumbu X. Sumbu X memiliki momentum awal sama dengan momentum akhir, P sama dengan P aksen. Dapat dikatakan bahwa H per lambda I merupakan momentum awal foton, plus 0 dikarenakan momentum elektron berada di tengah, menjadi 0 karena tidak bergerak sebelum elektron tumbukan. Sama dengan H per lambda F cos theta merupakan momentum foton setelah tumbukan pada sumbu X, makanya dia cos. Plus P cos C merupakan momentum elektron ditembuk total pada sumbu X. Kenapa dia plus? Karena berada pada sumbu cos positif. Sehingga menjadi H per lambda I sama dengan H per lambda F cos theta plus P cos C. Menghasilkan rumus 1.19. Karena kan kita hanya ingin mengetahui hukum kalau momentum pada sumbu Y, maka yang diperhatikan hanya sumbu tegak lurus terhadap sumbu Y yang memiliki wilayah sin negatif dan sin positif. Menjadi sumbu Y, momentum awal sama dengan momentum akhir, P sama dengan P aksen. 0 plus 0 di sini karena tidak ada momentum awal foton datang. Plus 0 dikarenakan tidak ada momentum elektron atau momentum elektronnya itu diam. Sama dengan H per lambda F sin theta merupakan momentum foton yang dihamburkan pada wilayah sin positif. Min P sin C merupakan momentum elektron yang terpentalkan di wilayah sin negatif. Sehingganya menghasilkan 0 sama dengan H per lambda F sin theta min P sin C. Kita kalikan min agar bisa dipindah ruas. Menjadi 0 sama dengan min H per lambda F sin theta plus P sin C. Diperoleh rumus 1.20. Andai kata kita pindah ruas menjadi H per lambda F sin theta sama dengan P sin C. Selanjutnya kita kuadratkan persamaan 1.19 dan 1.20, kemudian kita jumlahkan. Untuk persamaan 1.19, H per lambda I sama dengan H per lambda F cos theta plus P cos psi. Kemudian kita gabungkan untuk variabel yang sama, kita pindah ruas ke sebelah sini, lalu kita kuadratkan menjadi H per lambda I min H per lambda F cos theta kuadrat sama dengan P cos psi kuadrat. Kemudian didapatkan hasil H kuadrat per lambda I kuadrat min 2H kuadrat per lambda I lambda P cos theta plus H kuadrat lambda F kuadrat cos theta sama dengan P kuadrat cos kuadrat psi. Nah, untuk persamaan ini kita misalkan menjadi 1.19a karena dia kuadrat dari persamaan 1.19. Kemudian untuk persamaan 1.20 kita tahu sama dengan 0 sama dengan min H per lambda F sin theta plus P sin psi. Kemudian untuk variabel H per lambda F ini kita pindah ruas, lalu kita kuadratkan menjadi H per lambda F sin theta kuadrat sama dengan P sin psi kuadrat. Maka hasilnya H kuadrat per lambda F kuadrat sin kuadrat theta sama dengan P kuadrat sin kuadrat psi. Nah, ini kita misalkan menjadi persamaan 1.20a. Selanjutnya dari persamaan 1.19a dan 1.20a sebelumnya kita jumlahkan. Maka dihasilkan H kuadrat per lambda I kuadrat min 2H kuadrat per lambda I lambda F cos theta plus H kuadrat per lambda F kuadrat dalam kurung cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta sama dengan P kuadrat dalam kurung sin kuadrat psi plus cos kuadrat psi. Maka kita dapat sederhanakan menjadi H kuadrat per lambda I kuadrat min 2H kuadrat per lambda I lambda F cos theta plus H kuadrat per lambda F kuadrat sama dengan P kuadrat. Kita ingat bahwa aturan kosinus cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta sama dengan 1. Maka ini hasilnya 1.
Jika dikalikan ini, maka hasilnya akan H kuadrat plus lambda F kuadrat. Begitupun dengan yang sin kuadrat psi plus cos kuadrat psi, hasilnya adalah 1 dikali P kuadrat, maka hasilnya P kuadrat. Ini adalah untuk persamaan 1.21. Kemudian, jika persamaan 1.16 dikuadratkan, maka diperoleh, kita tahu bahwa persamaan 1.16 sebelumnya adalah HC per lambda I plus M0C kuadrat sama dengan HC per lambda F plus MC kuadrat. Kemudian kita kuadratkan, maka didapatkan hasil yaitu H kuadrat C kuadrat per lambda I kuadrat plus H kuadrat C kuadrat per lambda F kuadrat plus M0 kuadrat C pangkat 4 plus 2 HC per lambda I M0C kuadrat min 2 HC per lambda F M0C kuadrat min 2H kuadrat C kuadrat per lambda F lambda I sama dengan M kuadrat C pangkat 4. Atau persamaan itu bisa kita sederhanakan menjadi H kuadrat C kuadrat per lambda I kuadrat plus H kuadrat C kuadrat per lambda F kuadrat plus 2HC per lambda I M0C kuadrat min 2HC per lambda F M0C kuadrat min 2H kuadrat C kuadrat per lambda F lambda I sama dengan P kuadrat C kuadrat. Ini adalah persamaan 1.22. Selanjutnya, jika persamaan 1.21 dikalikan dengan C kuadrat, maka akan diperoleh H kuadrat C kuadrat per lambda I kuadrat min 2H kuadrat C kuadrat per lambda I lambda F cos theta plus H kuadrat C kuadrat per lambda F kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat. Ini adalah persamaan 1.23 yang dihasilkan dari persamaan 1.21 yang dikalikan dengan C kuadrat. Kemudian dengan mengkombinasikan persamaan 1.22 dan 1.23, maka diperoleh 2HC per lambda I M0C kuadrat min 2HC per lambda F M0C kuadrat min 2H kuadrat C kuadrat per lambda F lambda I plus 2HC kuadrat per lambda I lambda F cos theta sama dengan 0. Selanjutnya, untuk hasil pengkombinasian persamaan 1.22 dan 1.23 dari yang sebelumnya, maka dapat kita sederhanakan. Dengan sebelumnya kita pindah ruaskan yang memiliki variabel cos theta. Maka didapatkan 2HC per lambda I M0C kuadrat min 2HC per lambda F M0C kuadrat min 2H kuadrat C kuadrat per lambda F lambda I sama dengan min 2H kuadrat C kuadrat per lambda I lambda F cos theta. Kemudian kita keluarkan 2HC nya, maka didapatkan 2HC sama dalam kurung M0C kuadrat per lambda I min M0C kuadrat per lambda F min HC per lambda I lambda F tutup kurung sama dengan min 2HC dalam kurung HC per lambda I lambda F cos theta. Kemudian ini bisa dicoret 2HC karena sama, maka dihasilkan M0C kuadrat per lambda I min M0C kuadrat per lambda F min HC per lambda F lambda I sama dengan min HC per lambda I lambda F cos theta. Kemudian kita samakan yang memiliki variabel sama, yaitu
Hc per lambda F lambda I untuk pindah ruas, maka didapatkan M0C kuadrat per lambda I min M0C kuadrat per lambda F sama dengan min Hc per lambda I lambda F cos theta plus Hc per lambda F lambda I. Kemudian dapat kita sederhanakan menjadi M0C kuadrat per 1 per lambda I min 1 per lambda F sama dengan Hc per lambda I lambda F dalam kurung 1 min cos theta. Kemudian ini kita kalikan silang, maka akan didapatkan lambda I lambda F dalam kurung 1 per lambda I min 1 per lambda F sama dengan Hc per M0C kuadrat 1 min cos theta. Maka ini C nilai C bisa dicoret, ini masih ada C. Kemudian dapat kita sederhanakan menjadi lambda I lambda F dalam kurung 1 per lambda I min 1 per lambda F sama dengan H per M0C dalam kurung 1 min cos theta. Kemudian ini kita kalikan, ini kalikan dengan ini dan ini dikalikan dengan ini, maka didapatkan lambda I lambda F per lambda I min lambda I lambda F per lambda F sama dengan H per M0C dalam kurung 1 min cos theta. Kemudian ini sama bisa kita coret, ini habis, maka didapatkan lambda F min lambda I sama dengan H per M0C dalam kurung 1 min cos theta. Dan ini adalah persamaan 1.24 yang merupakan dari persamaan efek Compton. Pada persamaan 1.24 menunjukkan bahwa perubahan panjang gelombang antara foton yang datang dan yang dihamburkan hanya tergantung pada sudut hamburan. Namun sebenarnya sudut hamburan tergantung pada panjang gelombang sinar datang. Selama proses tumbukan, sebagian energi foton hilang sehingga foton yang terhambur panjang gelombangnya membesar. Faktor disebut panjang gelombang foton yang terhambur atau panjang gelombang Compton dari sebuah partikel dengan massa diam. Dalam hal ini adalah elektron. Panjang gelombang Compton dapat digunakan sebagai estimasi dari ukuran partikel. Berikut adalah contoh gambar panjang gelombang mulai dari 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Terdapat dua puncak panjang gelombang. Lambda adalah sinar X yang datang. Lambda aksen adalah sinar X yang dihamburkan. Lambda aksen kurang dari lambda. Segitiga lambda adalah lambda aksen dikurang lambda disebut Compton shift. Jadi, dapat dijelaskan bahwa sinar X yang dihamburkan akan lebih besar dari sinar X yang datang. Energi kinetik elektron yang terhambur adalah T sama dengan hamburan Compton per lambda I lambda F dalam kurung lambda I min lambda F sama dengan hamburan Compton per lambda I lambda F lambda E dalam kurung 1 min cos theta. Persamaan 1.25 menerangkan bahwa energi elektron yang terhambur berbanding lurus dengan energi foton yang menumbuknya. Efek Compton hanya dapat diamati dalam domain panjang gelombang pendek, hanya sinar X dan sinar gamma. Kalau dibandingkan dengan elektrodinamika klasik, gelombangnya sama dengan gelombang EM yang datang, dan hanya mungkin terjadi pada kuantum cahaya dengan momentum Hk dan energi H omega. Dengan demikian, ide kuantum cahaya secara eksperimen diperkuat oleh efek Compton. Spektrum hamburan Compton yang lebar teramati pada eksperimen disebabkan oleh distribusi momentum elektron dan karena elektron terikat dalam atom. Gambar 1.5 ini menunjukkan bahwa distribusi energi foton dan elektron tergantung pada suatu sudut hamburan.